Tragis seorang wanita muda terapi spa yang jasadnya ditemukan di lahan kosong sebuah gedung di wilayah Jakarta Selatan masih menyimpan misteri. Kalau kita panggil-panggil mbak emang nggak ada respon, ya kan? Nah kita pastiin lebih dekat lagi kan, kita colek-colek. Colek itu pakai botol kalau nggak salah tuh ada botol apa itu kita colek, emang nggak ada respon. Dia awal masuk di umur 15, apa umur 13 gitu? 13 tahun. 13 tahun. Kenapa bisa lolos teman Dita bisa masuk umur 13 tahun itu? Ya karena itu dari agensinya selalu memasukkan identitas. Anak ini berumur 14 tahun, bekerja di sebuah layanan spa yang ini tentunya adalah industri jasa yang masuk kategori formal. Oke. Dan itu jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kematian tragis seorang wanita muda terapi spa yang jasadnya ditemukan di lahan kosong sebuah gedung di wilayah Jakarta Selatan masih menyimpan misteri. Awalnya diketahui korban berinisial SA berusia 24 tahun. Namun penyelidikan kepolisian menemukan fakta mengejutkan. Ternyata wanita tersebut baru berusia 14 tahun dengan inisial RTA. Lantas apa penyebab kematian RTA sebenarnya dan benarkah RTA sengaja menggunakan identitas yang bukan miliknya untuk bekerja? Ikuti penelusuran tim iNews Files bersama saya Arlista Hadi. Seorang wanita muda berinisial RTA ditemukan warga di sebuah lahan kosong di Jalan Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025 dalam keadaan tak bernyawa. Korban diketahui karyawan tempat spa kebugaran pria yang lokasinya tak jauh dari TKP. Yang dengar sebelah yang iki ada orang teriak. Itu nggak tahu kan namanya juga di sananya kayak makhluk. Biasanya kan iya karena lahan kosong juga gitu kan. Sering ada soalnya, makanya disangkanya itu dari dibilangin dari sebelah ada ini, makanya itu langsung menuju ke sini, langsung dicek sudah tergeletak. Keadaannya tuh ya udah ini udah jatuh aja. Pakai baju tapi. Pakai. Pada 3 Oktober 2025, pihak keluarga memperkarakan tewasnya RTA dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun 10 hari berselang, tepatnya pada 13 Oktober 2025, pihak keluarga yang diwakili kakak kandung RTA mencabut laporannya. Tertanggal 13 Oktober itu, pelapor dalam ini kakak korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Namun dari penyidik kami akan berpegang teguh pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001, apakah kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau secara keluarga ataukah tidak. Ya pemirsa iNews Files, untuk saat ini tim iNews Files akan mendatangi lokasi tewasnya seorang terapi spa di wilayah Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan saya akan mencoba menggali informasi lebih dalam
di sekitar lokasi tempat penemuan jasad dari terapis tersebut. Ikuti penelusuran kami. Pemirsa Newsfast, saat ini saya sudah tiba di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dan di sebelah kiri saya ada sebuah tembok tinggi. Di balik tembok tersebut adalah lokasi ataupun lahan kosong ditemukannya jasad RTA, terapis spa yang meninggal. Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung mendatangi lokasi dan kita akan berbincang ataupun menemui saksi-saksi yang ada di lokasi. Ikuti penelusuran kami. Pemirsa, saya akan mencoba untuk lebih mendekati lahan kosong yang ada di balik tembok ini. Mari. Di balik tembok dan pintu ini merupakan lahan di mana RTA ini ditemukan. Namun sepertinya dikunci. Saya akan coba naik di atas batu itu untuk melihat kondisi di dalam. Di sini terlihat lahan kosong. Tidak ada orang satupun. Bisa dilihat nanti mungkin juru kamera saya hanya terlihat ada beberapa pohon pisang. Kita akan ke pintu masuk satunya lagi. Dan ini adalah gerbang utamanya. Sepertinya ada bel, kita akan coba pencet. Apakah ada orang yang hendak keluar? Ya pemirsa, tim Newsfast berhasil mendapatkan izin untuk mendekat lebih jelas ke lokasi di mana jasad dari RTA ditemukan. Tuh, boleh ditunjukin tidak Pak, lokasinya di sebelah mana? Dan untuk jasad RTA sendiri ini ditemukan pada pukul 5 subuh oleh security ya Pak ya? Security dari pihak kita sama dari pihak Tiki sama dari pihak toko sebelah. Jadi ada 3 security ya Pak ya? Dari gudang furnitur ini dan dari security jasa pengiriman serta security dari gedung sebelah. Jadi ada 3 saksi mata yang menemukan jasad RTA terbujur kaku di tengah lahan kosong. Saya izin masuk ya, Mas. Oke, saya akan coba masuk. Bapak boleh dibantu untuk menunjukkan di mana sih Pak lokasi tepatnya jasadnya Pak? Boleh Pak bantu saya Pak? Ini adalah lahan di mana ditemukannya jasad RTA ya Pak ya? Mana Pak? Ini pas yang ada batu itu tuh. Ada batu yang di tengah ini? Iya betul, daerah situ. Yang ada mohon maaf sampah gelas kopi bukan? Betul, betul. Daerah situ, sekitar situ. Posisinya kalau boleh tahu Bapak waktu itu mendengar cerita jasad RTA tertelentang atau bagaimana Pak? Kayaknya sih saya ngeliat terlentang, pas ada polisi segala terlentang di situ. Oh, jadi pada saat security melihat langsung laporan, Ya. langsung dipanggil polisi, polisi datang, kondisinya memang tertelentang begitu Ya, Pak? betul. Kalau kejadiannya dia jatuh dari mana kita nggak tahu. Gak tahu. Iya. Kalau gedung yang sebelah ini boleh diceritakan ini apa Pak? Ini sebelah? Ini sekolahan. Oke, yang kalau Ini ini Tiki. bangunan? Tiki. Oh, ini yang ekspedisi yang pengiriman. Iya betul. Berarti pada saat security gudang melihat itu tidak tahu jatuhnya dari mana, Iya. tapi sudah tertelentang begitu ya Iya Pak betul. ya? Karena dapat informasi dari pihak security Tiki sama orang sebelah. Orang sebelah tuh orang security apa nggak tahu gitu. Yang penting dapat info. Ada orang minta tolong begitu aja. Tapi Pak pada saat ditemukannya jasad langsung geger nggak sih Pak? Ya kita sih kan langsung ketemu, langsung dilaporin ke pihak berwajib. Nggak ada yang megang, nggak ada apa, nggak ada berani. Udah. Nggak ada yang berani pegang. Tapi Gitu. pada saat melihat itu, apakah masih bernafas atau tidak? Kalau Security-nya menurut security sih pengakuan katanya security. security udah nggak bernapas.
Sudah tidak bernafas? Iya, lihat kejatuhannya ya udah masih berpakaian Masih begitu. berpakaian lengkap, Iya. tertelentang Iya. begitu. Tapi sebelumnya pernah melihat korban tidak Bapak? Tidak pernah. Tidak mengenal Karena korban? kita nggak tahu itu orang dari mana juga nggak tahu kita. Terima kasih banyak Bapak, saya izin lebih mendekat boleh? Silakan. Baik. Ya pemirsa, untuk lokasi lebih dekatnya di mana jasad RTA ditemukan ini masih di garis polisi dan di tengah situ mungkin bisa dibantu oleh kameramen saya yang ada gelas kopi. Dan untuk lokasi di sini memang terbilang cukup sepi pemirsa. Aksesnya juga bisa dikatakan buntu karena tidak bisa dilalui sembarang orang. Jadi satu-satunya hal yang memungkinkan secara logika kenapa RTA bisa tewas dan tergeletak adalah dia terjatuh dari atas. Baik pemirsa, tim Isfal saat ini akan berusaha untuk ke gedung sebelah, yaitu ke gedung ekspedisi, di mana security dari pihak ekspedisi yang pertama kali mendengar permintaan tolong. Kamis 2 Oktober 2025 dini hari, seorang security ekspedisi berinisial U mendengar teriakan perempuan dari belakang ruko. U menyampaikan informasi tersebut ke security ruko berinisial AM. AM, U, dan rekannya JW mengecek bagian belakang gedung ekspedisi yang berdinding cukup tinggi menggunakan tangga. U melihat RTA yang saat itu menggunakan kaos abu-abu dan celana panjang tergeletak dengan posisi miring. Ketika security menuju TKP dan berupaya memanggil perempuan tersebut, namun tak ada jawaban. Salah satu security pun menghubungi pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP untuk pemeriksaan awal. Sebelum ditemukan tak bernyawa, RTA sempat terekam CCTV menuju kamar mandi di Mespa. Korban terlihat mencoba mencari celah agar tidak terpantau kamera CCTV. Izin mau nanya-nanya tentang kasus terapis, Pak. Ini seperti apa sih Pak kejadiannya, Pak? Kejadiannya sih sekitar subuh itu terdengar suara perempuan di belakang. Di belakang itu kan ada kuburan ya, pemakaman. Terus gak lama security dari sebelah itu datang ke sini. Dengar nggak suara? Nah, setelah dua orang ini mencocokkan dengar, baru diceklah ke belakang. Nah, setelah dicek ya terlihat ada sesosok wanita di sana yang sudah tergeletak di lantai, seperti itu sih. Kalau untuk teriakan kita dengarnya posisi jam 4:30 ya, barengin ajan subuh itu saya dengarnya. Cuman sekali doang, tapi nggak saya gubris. Nah kebetulan dari yang ruko sebelah, penghuni ruko sebelah itu dari area delta belakang sampingnya datang kemari. Nah dia bilang, "Bang, dengar suara cewek nggak?" Dibilang gitu kan. Itu sekitar jam 4:30 lewat lah. Pokoknya abis nggak lama ajan subuh lah dia datang kemari. Nah barulah kita ke oleh TKP nih, ketemu ke belakang Tiki. Nah saya panggil tuh, belum naik tangga, saya panggil tapi nggak ada respon. Terus kata bapak itu, "Ada tangga nggak Pak?" "Ada," saya bilang gitu kan. Nah saya bertiga nih sama teman saya, bapak yang itu sama teman saya. Nah baru dah kita naik tangga, baru kita lihat. Pada saat itu langsung diceknya di sini ya Bapak ya? Pakai tangga Pak? Menggunakan tangga ini Bapak? Bisa kelihatan Pak? Waktu itu ada sekitar 3 orang. Ada 3 orang? Iya, petugas Tiki shift 3-nya 1, petugas security 1 sama security sebelah. Oh, jadi ada 3 orang, security dari Tiki, stafnya di sini yang berjaga satu, dan pihak security sebelah. Ya. Tangganya yang ini. Oke, berarti ini kondisinya berarti langsung pihak security-nya langsung naik gitu ya? Dari Pak Ukil langsung naik ya Pak ya? Pemirsa, saya akan coba mengintip ataupun melihat untuk lokasi di mana RTA jatuh.
Oke, dari atas ini bisa terlihat dengan jelas lahan kosong yang dilintasi garis polisi, dan bisa dikatakan kalau tinggi dari security yang melihat pada saat itu setinggi saya 170 cm, bisa dipastikan langsung terlihat sosok jasad. Kalau pada saat itu ya dinyatakan ada jasad di tengah lahan kosong ini, dan saya memang bisa melihat lahan ini dengan secara jelas. Baik, saya akan coba turun kembali. Pada saat langsung melihat ternyata ada jasad, lantas selanjutnya apa, Pak? Mereka sih kan dipanggil-panggil kan gak ada respon kan. Sempat dipanggil Kayak mbak gitu, tapi nggak ada respon. Terus kemudian ini kan sebelah bagian dari ini kan, bagian dari yang mebel sebelah sini. Oh, iya. oke, gudang ya. Iya, terus mereka bertiga koordinasi sama security area sebelah belakang ini, terus ngecek ke belakang. Terus sampai sana korbannya kan nggak boleh pakai tangan kan, jadi kayak pakai botol dicolek-colek gitu, nggak ada respon. Kalau kita panggil-panggil mbak, emang nggak ada respon, ya kan? Nah, kita pastiin lebih dekat lagi kan, kita colek itu pakai botol, kalau nggak salah tuh ada botol itu kita colek, emang nggak ada respon. Mau pakai baju biasa abu-abu, atas bawahnya abu-abu, kayak kok terapisnya nggak ada seragamnya. Nggak ada seragamnya. Kayak saya lihat beberapa pakai baju-baju bebas. Pakai baju bebas. Jadi memang tidak tahu itu ternyata adalah seorang terapis. Iya, nggak tahu sih awalnya, nggak tahu itu seorang terapis. Tahunya dari berita. Untuk wajahnya, apakah tergolong masih muda, tua, anak-anak atau bagaimana? Masih muda banget sih. Ya pemirsa Anifal, saat ini saya akan mencoba untuk masuk ke tempat spa kebugaran pria yang gedungnya bertepatan sebelah dengan gedung ekspedisi. Mari. Udah buka belum ya? Ada yang jaga nggak? Mana satpamnya? Oh ya. Siang, Bapak, Pak security ini spa. Mau nanya yang security yang nemu. Izin, ini ada liputan nggak? Kalau buat yang nemuin, saya bukan yang nemuin. Oh, bukan yang nemuin. Tapi itu betul tewas itu, Pak. Pada saat kejadian yang pertama saya nggak ada ya, Pak. Jadi saya nggak tahu menau kejadian tersebut. Kalau kita di sini operasional kan ikut dari pimpinan dari atas saja ya. Kalau dari atasnya tadi instruksiin kita buat buka ya kita ngikutin. 13 tahun. 13 tahun. Kenapa bisa lolos teman Dita bisa masuk umur 13 tahun itu? Tim Anisfas berusaha menghubungi keluarga RTA di Indramayu, Jawa Barat. Namun, pihak keluarga enggan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Kakak RTA menegaskan jika kasus yang menimpa adiknya sudah selesai, dan berikut petikan pesan singkat tim iNews 5 dengan kakak RTA. 20 Oktober 2025 melalui pesan WhatsApp tim iNews File meminta bertemu untuk wawancara. Kakak RTA mengatakan jika masalahnya sudah selesai, dirinya merasa kasihan dengan sang adik karena masalahnya tak kunjung usai. Tim iNews File hendak menghubungi kakak RTA melalui sambungan telepon, namun yang bersangkutan tidak bersedia. Tim iNews File saat ini sedang dalam perjalanan untuk menemui terapis yang identitasnya akan kami rahasiakan. Nantinya terapis tersebut akan menceritakan seluk-beluk ataupun hiruk pikuk dunia terapis yang ia jalani selama ini. Tetap ikuti penelusuran kami. Seorang terapis spa yang telah lama bekerja di Jakarta hendak berbagi cerita kepada tim iNews Files.
Seperti apa hiruk-pikuk dunia spa terapis dan hal apa yang membuat dirinya betah bekerja menjadi seorang terapis spa kebugaran. Pemirsa, tim Ainis Files sudah bersama dengan salah satu terapis spa. Halo Dita, apa kabar? Baik. Baik, Dita, mungkin bisa diceritakan awal pada saat Dita menjadi seorang terapis spa seperti apa sih? Awalnya saya masuk buat kayak ke dunia seperti itu karena dijebak sama teman saya sendiri. Cuman ya berhubung karena di sana saya baru memasuki dunia kayak gitu, jadi saya perlu uang untuk semua penampilan. Jadi saya kasbon ke agensi saya. Nah dari situ saya nggak bisa keluar ya seenaknya. Sampai akhirnya muak, terlalu dikekang kan kalau ada di agensi kayak gitu. Saya jadi kabur. Saya kabur dari agensi yang pertama ini, pindah tempat kerja. Prosesnya pada saat menjadi seorang terapis, apakah ada seleksi yang terlebih dahulu? Mungkin ukuran tinggi badan atau seperti apa? Ada seleksinya, usia? Tidak ada, paling ya di usia aja. Minimum ya 18 waktu itu. Pada saat itu minimum 18 tahun. Tapi berdasarkan pemantauan Dita, ada tidak yang di bawah 18 tahun pekerjanya? Ada. Ada? Ada. Berapa tahun? Dia awal masuk di umur 15, apa umur 13 gitu. 13? 13 tahun. 13 tahun? Kenapa bisa lolos teman Dita bisa masuk umur 13 tahun itu? Ya karena itu, dari agensinya selalu memasukkan identitas. Yang kayak baru umur 13 dituakan jadi umur entah itu 20 atau 21. Jadi orang-orang nggak curiga. Pemalsuan identitas berarti dari agensi, bukan dari pribadi? Ada yang dari pribadi, ada yang dari agensi. Kita pada saat menjadi seorang terapis itu harus memiliki keahlian khusus tidak sih? Ya paling yang pertama pijit, terus dari tutur bahasa juga harus sopan, nggak boleh kayak kasar. SOP-nya pijit dulu, pijat pun itu cuman kayak beberapa menit, minimal itu ada 20 menit. Nah setelah itu kalau sebisa kita sih, ya kalau kita bisa ngelobinya, ya pasti banyak tamu yang pengen yang lain-lain. Yang lebih dari pijat itu. Oke. Karena biasanya juga saya kayak gitu. Aktivitas yang lebih itu apakah diketahui sama pihak manajemen? Enggak boleh. Karena di situ cuman untuk pijat biasa. Tapi tergantung juga sih. Ada beberapa orang juga kalau pakai uang kan bisa tutup mulut. Tergantung dari ininya sih, nggak semuanya. Nggak semuanya yang kayak ngikutin SOP pegawai sana juga. Ada beberapa. Dita, ada informasi ini beberapa pelanggan banyak yang request justru terapisnya di bawah umur. Nah ini sebenarnya benar atau tidak sih kalau kondisi realnya di lapangan? Benar, bisa diceritakan mungkin dari pengalaman Dita sendiri? Posisinya waktu itu saya juga ditekan sama manajemen untuk cari anak baru tapi yang di bawah umur, yang masih segar-segarnya. Bisa anak yang bukan di bawah umur juga, cuman diutamakan yang di bawah umur, yang masih segar-segar. Berarti seorang terapis juga diminta untuk mencari keanggotaan baru, terapis baru dengan usia yang di bawah umur. Iya. Itu sudah berlangsung lama berarti Dita pada saat awal masuk itu sudah mendapatkan informasi itu dan langsung mencari target-target baru, terapis-terapis baru dengan di bawah umur. Iya, saya udah dapat berapa waktu itu anak yang di bawah umur? 4 kayaknya. 4 tuh di beda-beda tempat tapi ya. Dapat upah tidak seorang terapis yang bisa berhasil membawa masuk anak? Dapat waktu itu cuman ada minimalnya. Minimal dia kerja dalam 2 minggu nih. Kerjanya bener apa enggak? Kalau misalkan benar ya berarti saya dapat upah. Per orang itu waktu itu 500. Dita, bagi terapis-terapis yang baru masuk
yang tidak memiliki keahlian, mereka tuh ada pelatihan terlebih dahulu atau tidak sih? Ada pelatihan tapi dibarengi sama manajemen. Jadi di tempat kerjaku ada orang yang udah lama kerja, dia udah pintar mijitnya, nanti dia pasti ngajarin anak-anak baru itu. Cuman ya kerja tetap masuk. Dita, jika seorang terapis ingin keluar dari dunia terapis spa begitu, apakah nantinya seorang terapis ini akan dikenakan denda? Ya tergantung, karena kan ada terapis yang kasbon, kalau itu di awal atau di pertengahan gitu. Kalaupun dia mau keluar dari tempat kerja yang sekarang ini misalkan, dia bisa aja keluar, cuman ya dia harus membayar lunas hutang itu, berikut ada dendanya. Kalau nggak bisa bayar, temenku nih ada cerita, temenku nggak bisa bayar, dia baru selesai kasbon, ya disamperin ke rumahnya. Disamperin ke rumahnya untuk membayar hutang. Dita, pada saat Dita membaca ataupun mendengar informasi seorang terapis spa meninggal yang diduga kabur dari manajemennya, Dita kaget tidak? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Karena emang sebelumnya juga banyak yang kayak bunuh diri, kayak terus ya depresi karena tekanan dari manajemen karena dia kasbonan itu. Mungkin dia udah nggak kuat, udah nggak tahu harus kayak gimana buat ngelunasin itu. Ya jalan satu-satunya pasti kebanyakan bunuh diri. Merasa dimanfaatkan tidak sih Dita bekerja menjadi seorang terapis spa? Dimanfaatkan oleh manajemen? Iya. Sempat ngerasa kayak gitu sih. Kayak gimana ya, di dalam dunia seperti itu agak jahat. Jahatnya gimana? Jahatnya tuh kalau kita kerja, kita nggak punya duit untuk yang tadi saya bilang, untuk modal ada awal, suapan. Ya kita nggak bakal dapet tamu. Dalam 1 bulan ini kerja itu minimal harus 20 hari. Minimal 20 hari. Minimal 20 hari. Kemudian? Mereka nggak bakal peduli kalaupun dari terapisnya itu sakit atau gimana, ya tetap harus kerja. Apalagi untuk yang punya kasbon. Terus dipaksa kerja, kayak gitu aja. Jadi mereka karena kelamaan kayak gitu kali ya, mereka juga muak. Pernah kabur juga? Pernah Dita? kabur. Kemudian pada saat Dita kabur, bagaimana? Apakah dicari dari pihak manajemen atau bagaimana? Karena waktu itu untungnya saya kasbonan nggak terlalu besar, jadi mereka nggak ada yang berani buat nyamperin ke rumah. Pada saat itu kasbon Dita berapa? 17 juta. 17 juta. Jadi tidak sampai menghampiri Dita ke rumah begitu? Tidak. Ya paling gertakan lewat handphone. Lewat WhatsApp, udah gitu aja sih. Dan itu pun butuh waktu 2 tahun untuk Dita nggak tinggal di Jakarta. Karena takut masih dalam pencarian orang-orang sana. Sampai sekarang pun sebenarnya masih agak takut sih. Apa yang pernah saya datangin itu bahkan terang-terangan di resepsionis, dia udah ngepromoin, kita punya barang baru nih gitu, kita punya ada yang 15 tahun nih gitu. Jadi mereka iya, dan itu pun kadang-kadang beda harga. Tak hanya memanjakan tubuh untuk relaksasi, berbagai fasilitas dan tawaran menarik di tempat spa menjadi magnet bagi para penikmatnya. Tim Ainisfires menemui salah seorang pelanggan spa di sebuah tempat. Dirinya akan menceritakan pengalamannya keluar masuk tempat spa di Jakarta. Pelanggan spa yang akan kami temui sempat bercerita dirinya selalu berpindah tempat jika hendak memanjakan tubuhnya di lokasi spa.
Terapis yang menarik dan pijatan yang asyik menjadi alasan dirinya berburu sensasi. Halo Bang. Ya Bang, saya udah sampai nih di titik lokasi yang kemarin kita janjian tuh. Abang sebelah. Di taman yang ada bangku putih. Oh, yang pakai baju hitam ya? Dia pakai baju jaket hitam, betul. Oh iya, saya lihat tuh abang kok. Oke. Ya. Lebih milih ke tempat staf gitu. Itu tadi. Sensasinya beda. Sensasinya beda. Dipijit dulu, terus diajak ngobrol, terus di saat itu juga kita punya kesempatan buat curhat, mungkin tentang kerjaan, tentang pasangan kita juga gitu kan. Kita bisa curhat di sana. Jadi kita masuk tuh seakan-akan memang itu suasananya pijat yang buat kesehatan aja. Jadi di depannya tuh ada kolam renangnya, kolam renang air panas, ada air dingin, terus ada saunanya. Terus kita milih terapisnya. Nah biasanya itu dia terselubung pemilihan terapi eksekusinya bahasanya tuh itu mereka yang nawarin di dalam kamar si terapis ini. Iya, jadi secara manajemen dia nggak nawarin di bawah. Apa yang pernah saya datangin itu bahkan terang-terangan di resepsionis dia udah ngepromoin kita punya barang baru nih gitu. Kita punya ada yang 15 tahun gitu. Jadi mereka ya. Dan itu pun kadang-kadang beda harga. Jadi misalnya dengan treatment yang sama, harganya misalnya taruhlah 300.000 lah ya, itu patokannya. Enggak biasanya saya ngasih contoh biasanya 300. Taruhlah 300.000 dengan treatment yang sama, dengan durasi yang sama, tapi dia bilang, "Ini barang baru, harganya tapi 3,5 ya." gitu, dibedain sama dia. Ini recommended banget nih, ini banyak yang suka gitu. Ini favorit orang-orang, banyak yang pesan, jadi harganya juga 3,5. Ini 15 tahun nih, ini 16 tahun. Harganya jadi 400 gitu. Jadi ada yang dari awal memang sudah nawarin. Jadi mau yang kelas bawah, menengah atau ke atas itu kita di bawah itu ketemu sama resepsionisnya atau ketemu sama stafnya. Itu mereka mau sama siapa bang terapisnya? Nih yang ini favorit nih yang ini gitu. Gitu. Jadi kelihatan tuh muka masih mudanya atau sudah berumur tuh kelihatan dari situ. Secara profesional, kalau misalkan dibilang soal pelayanan pijit ya, refleksi, pijitnya nggak bisa. Oke. Powernya kuat, powernya kurang. Pijitnya nggak bisa. Mereka belum bahasa kita mungkin belum banyak pengalaman ya. Tapi yang kita pengen cari kan sensasi buat bisa melakukan hal itu sama anak di bawah umur gitu kan. Bisa, malah sempat pernah janjian makan bareng di luar, diajak ke date gitu. Kencan tuh ada juga yang mau kayak gitu. Jadi mereka kalau misalkan masih baru dan belum 1 tahun kerja di situ, mereka nggak boleh tinggal sendiri. Mereka harus tidur di mes. Setelah itu mereka boleh ngekos di luar selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, dan mereka biasanya dijerat sama hutang. Jadi mereka dikasihin utang misalnya 20 juta kan pasti tergiur kan, apalagi orang-orang pinjaman lah ya. Yang belum punya kerjaan, terpaksa kerja ini, terus dikasih utang 20 juta atau biasanya yang terapis yang pernah cerita sama saya tuh dikasih utang 20 juta. Akhirnya ya selama dia 1 tahun itu dia ngejar 20 juta itu. Jadi kalau misalkan dia belum lunasin 20 juta dan dia belum 1 tahun, dia nggak boleh ngekos di luar. Dan mereka sering cerita, Pak, bang, kalau ngelayanin kayak gini paling cuma dapat 90.000 nambahannya. Oh, iya dipotong. Iya, dan biasanya gitu. Rata-rata mereka bilang cuma nggak lebih dari 150.000 untuk ngelayanin. Oke, makasih banyak ya. Oke. Terus mau lanjut apa lagi? Pertanyaan ini tentang pemalsuan identitas dan verifikasi pemberi kerja, maka kembali nanti kita harus melihat dulu
proses bagaimana anak ini bisa sampai bekerja di perusahaan ini ya. Kejadian ini memperkuat fakta bahwa sebagian dari 1 juta anak yang jadi pekerja anak itu ada di sekitar kita gitu loh. Mereka ada betul-betul, dan itu ada kebetulan ditemukan di ibu kota ya, yang tidak jauh dari pusat pemerintahan, dan itu tentu menjadi perhatian. Perspektif kami dalam perlindungan anak itu selain pencegahan primer, itu ada pencegahan sekunder dan tersier. Tentunya kami mengharap tidak akan terjadi pengulangan kasus serupa. Dapat kita bayangkan, anak ini berumur 14 tahun, bekerja di sebuah layanan spa, yang ini tentunya adalah industri jasa yang masuk kategori formal. Oke? Dan itu jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harusnya perusahaan ini kena sanksi dari sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada pelanggaran terhadap pasal tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak. Bahwa anak ini sudah tereksploitasi ekonomi, karena kami merujuk juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka nggak boleh bekerja. Kemudian diketahui ada pemalsuan identitas. Patut diduga terjadi pemalsuan identitas karena terbukti dia dipekerjakan. Tentu semua perusahaan yang paham dengan undang-undang, mereka tentu tidak mau mengambil risiko untuk melanggar undang-undang dan mendapatkan sanksi tadi kan. Jadi patut diduga ini ada pemalsuan identitas. Nah, kalau ini terjadi, maka kami rasa kepolisian perlu melakukan pendalaman kasus. Apakah ada agent gitu yang merekrut anak ini untuk bisa bekerja di spa? Kalau ada agentnya, kemudian kita bisa lakukan pendalaman kembali. Apakah agentnya terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat di daerahnya? Apakah kemudian di prosedur rekrutmen itu ada cara-cara yang dilakukan? Antara lain pemalsuan dokumen, penipuan, mungkin anak ini ditipu dengan informasi yang lain, yang sayangnya karena anak meninggal kita kan belum bisa ya untuk mengetahui bagaimana modus itu terjadi. Karena jika ini terjadi, tadi rekrutmen, ada proses pemalsuan dokumen, kemudian ada cara penipuan, dan terbukti anak sudah tereksploitasi, maka pihak pemberi kerja itu juga bisa terkena tindak pidana perdagangan orang. Jadi sudah akan terkena pasal berlapis gitu. Nah, ini yang perlu kita memastikan kepolisian mendalami kasus ini. Karena kalau kita bicara tindak pidana perdagangan orang, kita tahu itu adalah mafia. Kita tentu nggak ingin nanti mereka-mereka yang terlibat itu sudah mulai melarikan diri atau menghilangkan bukti. Jadi mohon kita semua bisa bekerja sama dengan teman-teman di kepolisian untuk bersabar gitu, mengikuti prosesnya. Kasus tewasnya terapis spa ini sudah yang dibawamu sudah termasuk kategori eksploitasi anak dan TPPO. Untuk TPPO-nya itu harus ada pembuktian karena ini anak, maka kita tinggal membuktikan dari sisi proses rekrutmen. Karena apapun caranya, pemalsuan dokumen dan lain-lain itu tidak mempengaruhi karena eksploitasinya sudah jelas terjadi. Jadi untuk anak itu harus terbukti rekrutmennya, proses rekrutmen dan lain-lain, ada penampungan dan lain-lain, pemindahan, ini kan udah jelas. Dan eksploitasinya sudah jelas. Jadi menurut kami ini tentu sudah masuk TPPO. Eksploitasi ekonomi juga sudah jelas ya. Jadi ada 3 undang-undang yang dilanggar oleh si pemberi kerja ini ya. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPPO. Pertanyaan ini tentang pemalsuan identitas dan verifikasi pemberi kerja, maka kembali nanti kita harus melihat dulu proses bagaimana anak ini bisa sampai bekerja di perusahaan ini ya.
menyayangkan kalau sampai hal ini terjadi ya, pencabutan. Bisa jadi pihak keluarga punya berbagai alasan. Nah, sayangnya karena kita masih belum mendapatkan informasi keberadaan keluarga korban Nadi, tentu kami belum bisa memberikan layanan dukungan penguatan psikologis kepada keluarga korban. Keluarga nih mencabut laporan tuh karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak SPA. Karena kami juga sama halnya penyidik belum mendapatkan hasil otopsi ya. Kita kan belum mengetahui penyebab kematian korban. Apakah nanti di sana sudah terbukti ada eksploitasi seksual, maka pada saat ada indikasi terjadinya kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS karena ini usia anak, maka itu adalah delik biasa, bukan delik aduan. Maka kami akan mendorong bersama-sama, bersama LPSK, bersama KPAI dan kepolisian untuk memproses kasus ini dengan mempergunakan Undang-Undang TPKS juga, agar supaya upaya damai yang saat ini sudah dilakukan antara pihak keluarga dengan pihak pemberi kerja itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Usianya masih sangat belia, namun dipaksa dewasa lebih cepat agar dapatkan penghasilan kilat. Dunia yang menjanjikan kenyamanan justru merenggut hidupnya dan meninggalkan Tanya. Kasus tewasnya RTA menjadi cermin betapa mudahnya anak-anak terseret dalam dunia yang tak mereka kenal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.